Sidang lanjutan hak perwalian Galaskai yang dilaporkan oleh Haji Faisal kepada seterunya Dodi Sudrajat kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Barat kemarin. Dalam sidang yang beragendakan keterangan saksi ini, Haji Faisal mengaku puas dengan keterangan saksi yang dihadirkannya. Namun dalam momen tersebut, sempat terucap niatan Haji Faisal untuk membuat laporan polisi terhadap pihak-pihak yang menurutnya sudah keterlaluan dan sudah membuat kesabarannya habis. Lantas siapakah yang akan dilaporkan oleh Haji Faisal? Dan benarkah jika pasal berlapis sudah dipersiapkan pengacara Haji Faisal untuk menyeret pihak-pihak yang telah menyulut kemarahannya tersebut? Lain halnya dengan sidang perwalian Gala. Di hari yang sama, namun di tempat berbeda, juga digelar sidang terhadap Tubagus Jody yang merupakan sopir mobil maut yang menewaskan mendiang Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah. Dalam sidang yang beragendakan keterangan terdakwa tersebut, Jody mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada mendiang dua bosnya tersebut. Dengan terbata-bata, Jody juga meminta maaf kepada Gala dan keluarga besar Haji Faisal. Lantas seperti apa ayah Jody menanggapi dakwaan pasal berlapis dan tuntutan 12 tahun penjara yang dijatuhkan kepada anaknya? Di sisi lain, semasa hidupnya mendiang Vanessa Angel ternyata memiliki sebuah wasiat yang ditujukan kepada anaknya Galaskai. Hal ini pun diungkapkan oleh dua orang terdekatnya. Lantas apa wasiat Vanessa untuk Gala? Dan seperti apa pula kondisi Mayang yang disebut-sebut tengah drop lantaran semakin banyak kehujatan yang dialamatkan kepadanya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sidang lanjutan hak perwalian Galaskai yang dilaporkan oleh Haji Faisal kepada seterunya Dodi Sudrajat kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Barat kemarin. Dalam sidang yang beragendakan keterangan saksi ini, Haji Faisal yang didampingi istri, anak, serta kuasa hukumnya mengaku puas dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkannya dalam persidangan. Dalam keterangannya, saksi yang merupakan profesor dari dua perguruan tinggi berbeda ini mengungkapkan, jika dalam akta kelahiran tertulis nama bapak, maka bisa ditarik kesimpulan jika pihak Haji Faisal lah yang berhak dalam hak perwalian pengasuhan dan juga nafkah. Keterangan ini seakan menjadi angin segar bagi Haji Faisal. Untuk itu, ia mengaku tidak mau lagi mengambil upaya damai seperti yang sempat diucapkan Dodi Sudrajat melalui kuasa hukumnya beberapa waktu lalu. Haji Faisal juga menambahkan akan menghormati hasil persidangan sehingga menunggu putusan hakim terkait hak cucunya nanti. Lantas seperti apa pihak Dodi Sudrajat menanggapi saksi dari seterunya tersebut? Dan benarkah kuasa hukum Dodi Sudrajat telah mempersiapkan sejumlah bukti yang akan dihadirkannya dalam persidangan selanjutnya? Hari ini persidangan mengenai perwalian Haji Faisal dan Bu Dewi berlangsung lagi. Mengenai agenda tadi adalah mengenai keterangan ahli hukum Islam. Jadi tadi sudah dilaksanakan, jadi permintaan keterangan ahli dari hukum Islam, satu dari UIN, Pak Dr. Nurul Ilfan, satu lagi dari UMJ, itu Ibu Dr. Arafah. Beliau menjelaskan keduanya mengenai masalah hukum Islam tentang hadonah dan perwalian yang tadi sudah disampaikan di depan majelis hakim. Lebih berhak pihak siapa mungkin?
apabila kasusnya seperti ini? Baik, pertama adalah ada terminologi yang salah di masyarakat kita terkait dengan hak pengasuhan. Yang benar adalah kewajiban mengasuh. Karena hak itu adalah melekat pada yang anak, sementara kewajiban itu ada pada orang tua atau wali. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka secara fakta hukum tertulis nama bapaknya di dalam akte kelahiran, maka di situ ada pengakuan dan pengesahan secara administratif bahwa itu adalah anak dari yang bersangkutan. Maka kalau bapak ibunya tidak ada, ditariklah penasapannya itu dari bapak dan keluarga bapak dan seterusnya ke atas. Saya sih cukup puas dengan apa yang disampaikan oleh saksi. Nggak ada masalah. Ini sesuai dengan apa yang Pak Haji harapkan? Ya insya Allah. Ya insya Allah. Jadi berharap kalau bisa menang ya Pak Haji. Hah? Mungkin yang besar menang. Nah itu ranahnya hakim, bukan ranahnya Bang Haji. Iya. Tapi sedikit banyak sudah mendapatkan gambaran Pak Haji Faisal bahwa nanti Pak Haji yang lebih berhak atas. Insya Allah dalam pikiran saya akan memang seperti itu. Pak Haji berarti udah nggak ada damai-damai ya Pak Haji ya? Nah, kita tunggu aja keputusan pengadilan. Kan pengadilan sekarang yang sedang yang sedang. Berarti nggak mau buka komunikasi dan segala halnya lagi ya Pak Haji ya? Hah? Komunikasi nggak mau dibuka udah? Lu udah tanggung. Apa hak asuh jatuh berhak lebih ke Haji Faisal dong tadi penyampaian dari saksi ahli? Tidak. Jadi gini, pasti akan ada perbedaan pendapat di antara saksi ahli berdasarkan keilmuannya. Dan itu akan kita paparkan juga di dalam persidangan, nanti majelislah yang akan menentukan siapa yang lebih berhak dan diutamakan menjadi wali. Dalam momen tersebut, sempat terucap niatan dari Haji Faisal melalui kuasa hukumnya untuk membuat sebuah laporan polisi yang ditujukannya kepada suatu pihak. Hal ini menurutnya lantaran pihak tersebut sudah keterlaluan dan membuat kesabarannya habis. Namun pasca terucapnya niatan tersebut, baik Haji Faisal maupun kuasa hukumnya masih bungkam. Meskipun begitu, ayah dari Fuji ini mengaku sudah memberikan somasi terbuka dan peringatan, namun tidak juga mendapatkan angin segar. Pihak tersebut pun akan diseret dengan pasal berlapis, yakni Undang-Undang ITE, pencemaran nama baik, dan juga pidana. Dipanggil, baru kita rilis. Jangan ngoceh-ngoceh terlalu banyak nanti. Nanti kalau udah jelas ya, Mas. Banyak dari mana nggak tahu, banyak juga cerita. Makanya saya bilang mau bikin laporan polisi kapan mau? Udah ada yang laporin sambil jalan, tapi nggak tahu, belum tahu kapan. Ada belum? Pokoknya tunggu tanggal mainnya. Ya. Bang Sandi lebih ke apa mungkin ini laporan hukum? Ada, ini baru ngobrol mau Pak. Ngobrol-ngobrolan. Soal apa sih laporannya? Nanti aja pokoknya kalau dipanggil rame aja. Ini artinya Pak Haji udah mulai ngambil sikap tegas nih artinya untuk menindak. Kurang tegas apa dari awal? Setiap sidang datang. Setiap kali sidang sama Oma datang. Keluarga datang semua. Kurang tegas apa beliau menjalani proses persidangan ini? Nggak pernah lah hadir loh. Hadir terus. Jadi menurut kami udah sangat kooperatif, itikat baik beliau. Dia bertemu minggu kan berarti Pak Haji? Ya, tanggal 9 dan tanggal 16. Saya kan nggak ada masalah saya dengan orang. Kenapa? Saya nggak siap. Jadi yang dilaporkan dan kawan-kawan. Nggak tahu. Orang ya Mas Andi ya. Bang, Polres mana bang? 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 Polda, Bang Sandi Polda aja. Apa mungkin pertimbangan Pak Haji mengambil langkah hukum untuk melaporkan dari orang-orang yang Siapa yang sudah potong? tadi ini Pak tadi Baru rencana. Nanti. apa mungkin Pak Haji pertimbangan? Pertimbangannya ada rencana seperti itu? Ya pertimbangan kan ini kan rencana. Pertimbangannya tentu keterlaluan itu aja. Nah, kalau keterlaluan tentu kita Udah cukup bersabar. iya tentu. Tapi kan Pokoknya sekarang ada kan pencemaran ITE, pidana, fitnah, wah macam-macam deh. Bang Sandi Udah somasi bang? Udah somasi bang? kalau nanti Pernyataan apa yang paling disoroti? Pokoknya nanti kalau ada yang pas dipanggil siapa, ya nanti lihat aja siapa. Kapan bang rencananya? Belum tahu. Masih ada yang Bang Sandi udah sudah somasinya udah masuk belum ini? Polsek om. Sidang kasih peringatan.
Keju kok. Ada kemungkinan pasca Berarti pihak Pak Dodi, Bang, handphone. Nanti pokoknya Maka Pak Haji siap berperang ya Pak. saya dari awal udah saya bilang saya siap berang. Sampai gimana pun akan saya ikuti perang. kan dari awal Yang Haji penting kan tidak, sadar. iya, yang penting tidak menabrak rambu-rambu hukum. Saya akan. Oke. Siap perang. Merdeka. Bang Sandi inisial aja dong, inisial aja dah. Belum. Ada kemungkinan pasca kelar persidangan ini akan membuat sebuah langkah hukum. Iya pasti. Tidak menunggu kelar ini. Tapi belum tentu kesiapannya belum. Pak Haji banyak difitnah ya, apa gimana sampai dilaporin Pak Haji? Lihatlah nanti siapa yang saya laporkan, kan belum tahu kan. Kenapa sih, Jangan berseuzon aja belum. Iya, tapi gara-gara Kenapa? Gara-gara apa Pak Haji? Pernyataan apa yang bikin Pak Haji tuh naik? Kan saya bilang tadi udah pasti ada yang keterlaluan. Itu aja persoalan. Ya apa? Pernyataan Tidak apa? tahu, nanti lah. Sedang dikaji ini nih sama tadi bukan Pak Haji. Pak Haji, Soal apa Pak Haji? apa sih biasa Pak Haji kan sabar banget nih orangnya, tapi sekarang apa namanya memilih melaporkan tuh kenapa sih? Ya tentu banyak juga faktor ya, banyak faktor. Terganggu nama besar keluarga gitu kan, mencoreng nama keluarga atau Merasa gimana? difitnah terus menerus. Ya, tapi yang saya laporkan itu siapa? Ya makanya Makanya ini nanya. Ini saya nanya. Ya kan Bang Sandi, tanya sama Bang Sandi, ini tanya sama saya. Tunggu lagi. Di hari yang sama, sidang Tubagus Jody, supir maut Vanessa dan Bibi juga digelar kemarin. Jody mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Lantas seperti apa ayah Jody menanggapi dakwaan pasal berlapis dan tuntutan 12 tahun penjara yang dijatuhkan kepada anaknya? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Di hari yang sama dengan sidang lanjutan terkait perwalian Gala Sky, supir mobil maut yang menewaskan Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah Tubagus Jody menjalani persidangannya di Pengadilan Negeri Jombang kemarin. Ya, digelar secara daring lantaran masih dalam suasana PPKM. Jody yang mengenakan baju orange dan kopiah hitam dengan terbata-bata dan beberapa kali menghela nafasnya serta menundukkan kepalanya, mengakui semua kesalahannya dan meminta maaf kepada mendiang dua bosnya, Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah. Jody juga meminta maaf kepada Gala yang menjadi korban dalam insiden ini yang membuatnya harus hidup tanpa kedua orang tuanya. Selain itu, Jody juga meminta maaf pada kedua keluarga serta Siska pengasuh Gala yang juga ikut dalam insiden maut tersebut. Lantas benarkah pengakuan Jody bisa meringankan tuntutan jaksa penuntut umum yang mendakwanya dengan pasal berlapis? Saya nggak bilang kalau saya ngantuk karena saya suka takut ngerepotin untuk semua pihak yang ditinggalkan, untuk semua keluarga yang ditinggalkan. Saya mohon maaf juga kepada Gala, mohon maaf aku udah mohon maaf karena ulahku kamu kehilangan orang tuamu, kamu kehilangan orang yang kamu paling sayang, kamu kehilangan peran penting dalam hidup kamu. Kalau dari pernyataan kesaksian tersebut bukan masalah meringankan atau tidaknya ya, maaf, karena masalah keringanan itu saya kira juga pernyataan dari semuanya ini hanya membawa begini. Untuk pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum ada dua dakwaan, dua pasal yang dimana ayatnya yang berbeda. Itu ada unsur kesengajaan dan unsur kelalaian.
Nah, dari semua kesaksian itu saya kira itu hanya sebuah kelalaian saja. Nah, Siska juga menyatakan seperti itu juga bagi saya juga, kalau bagi penasihat hukum sangat amat meringankan terdakwa. Ya, akibat kelalaiannya yang telah diakui Jody dalam persidangannya kemarin, Jody dikenakan pasal tentang lalu lintas angkutan jalan raya dengan hukuman 12 tahun penjara. Menanggapi hal ini, ayah Jody Endang Lesmana mengaku syok. Meskipun begitu, ia tetap menghormati proses hukum dan yakin ada hikmah di balik semua permasalahan yang tengah dihadapi oleh anaknya. Lantas, benarkah sudah ada kata maaf dari keluarga mendiang Vanessa Angel dan juga Bibi? Dan benarkah dalam waktu dekat, ayah Jody berencana untuk mengunjungi keluarga mendiang untuk mengucapkan permintaan maafnya secara langsung? Sok juga ya, sok juga, tapi ya nantilah di pengadilan fakta hukum yang berbicara seperti itu. Untuk apa namanya, untuk vonis Jodinya kan gitu, karena ini kan saya yakin ini kelalaian. Mudah-mudahan seringan-ringannya ya, mudah-mudahan seringan-ringannya, karena saya yakin anak saya itu tidak ada sedikit pun unsur kesengajaan, karena ini murni dari kelalaian yang mengakibatkan meninggal ya. Itu aja. Insyaallah tabah untuk menerima, untuk tegar menghadapi cobaan ini, karena saya yakin musibah ini, kejadian ini, kelalaian Jody ini banyak hikmahnya. Ada rencana sesuatu yang indah untuk Jody ke depan, menjadi lebih baik, menjadi lebih rendah hati, menjadi Jody lebih baik lah, lebih baik seperti itu. Saya yakin itu. Belum ada komunikasi dengan mereka karena keterbatasan saya juga kan. Tapi insya Allah setelah proses hukum ini, proses sidang ini, yang pasti saya akan menemui Pak Haji Faisal dan Pak Dodi ya, untuk mewakili. Di sisi lain, semasa hidupnya, mendiang Vanessa Angel ternyata memiliki sebuah wasiat yang ditujukan kepada anaknya Gala Sky. Lantas apa isi wasiat Vanessa untuk Gala? Dan seperti apa pula kondisi Mayang yang disebut-sebut tengah drop lantaran semakin banyaknya hujatan yang dialamatkan kepadanya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semasa hidupnya, Vanessa Angel ternyata memiliki sebuah wasiat yang ditujukan untuk buah hatinya Gala Sky. Ya, hal ini diungkapkan oleh pengacara Dodi dan juga manajer Mayang Irma. Menurutnya, Gala tidak diperbolehkan untuk mengikuti jejak ibunya di dunia entertainment. Pernyataan ini diungkapkan pasti bukan tanpa alasan. Ya, Vanessa yang sudah makan asam garam di dunia entertainment tentu sadar betul akan keras dunia yang telah membesarkan namanya tersebut. Lantas seperti apa cita-cita Vanessa terkait buah hatinya Gala? Benarkah ia berkeinginan untuk anaknya berpendidikan tinggi sampai menjadi profesor? Kalau itu setahu aku ya, tapi mohon maaf kalau aku salah. Setahu aku 2 minggu sebelum meninggal. 2 minggu sebelum meninggal memang Vanessa itu pernah mengamanatkan sama salah satu seseorang lah, pokoknya ada seseorang
plus sama ayahnya. Dia bilang bahwa Gala tuh jangan sampai jadi entertain. Gala jangan deh kayak jadi artis kayak aku, katanya gitu kan. Kalau bisa Gala sekolah setinggi-tingginya. Pokoknya intinya Gala itu nggak boleh terjun ke dunia entertain. Setahu aku itu 2 minggu sebelum meninggal. 2 minggu sebelum meninggal. Iya, pokoknya ada seseorang plus sama ayahnya. Dan itu plus depan ibunya juga, pokoknya Gala nggak mau deh, Gala jangan jadi artis deh, pokoknya Gala harus sekolah tinggi-tingginya, soalnya kalau Gala jadi artis aku nggak mau ntar dia kayak aku. Ya benar, ya itu pesannya almarhumah kepada kedua orang tuanya, dalam hal ini ya Didi maupun juga Mbak Puput. Ada juga adik-adiknya, ada tante-tante yang lain. Di beberapa momen sebetulnya, kalau yang saya ingat, saya pernah disampaikan bahwa pada saat Idul Fitri, terus kemudian ulang tahunnya juga, lebih dari 2-3 kali lah disampaikan. Kalau memang toh ibunya yang tidak mau untuk anaknya menjadi artis, ya saya kira ibunya lebih paham lah tentang dunia ini. Ibunya kan yang sudah begitu makan asam garam tentang kehidupan ini, jadi mungkin lebih tahu kira-kira apa yang terbaik untuk anaknya. Saya kira itu yang kemudian ya ingin disampaikan sebagai sebuah pesan lah kepada Gala. Terus kenapa sih kalau memang itu pesan terus ya sebagai orang tua lah, sebagai kakek, kita tinggal nyampaikan aja ke Galanya, terus apa masalahnya? Pengen jadi profesor. Kalau itu sebagai umat Islam ya, impian seorang nenek, kakek, impian seorang ibu. Cuma kalau untuk pendidikan mungkin pengen pendidikannya lebih tinggi. Di sisi lain, hadirnya adik Vanessa Angel Mayang di dunia entertainment memang menjadi pro kontra. Mayang sendiri sering mendapatkan bulian dengan kalimat-kalimat yang mencederai hatinya. Hal ini pun diceritakan oleh manajernya Irma. Menurutnya, kondisi Mayang pada saat ini tengah drop karena banyaknya hujatan yang dialamatkan kepadanya. Tidak sampai di situ, Irma juga mengaku jika anak dari Dodi Sudrajat ini sampai mengalami depresi hingga sering bilang ingin menyusul mamanya dan kakaknya Vanessa Angel. Apalagi baru-baru ini, Mayang pun sempat dihujat dengan kalimat yang tidak pantas dari seorang konten kreator. Bukan karena Mayang ya, yang namanya udah takdir, memang lahiran itu, pas lahir Mayang memang meninggal gitu. Cuman dia merasa berdosa, dia merasa bersalah. Kenapa sih bukan gue aja deh yang meninggal gitu kan. Sedih tahu memang sih. Awal-awal dia depresi banget. Mulai naik lagi moodnya. Tapi ketika dapat bulian lagi yang lebih parah dia drop lagi. Sampai kan aku pernah bilang tuh sampai di jam 4 pagi dia nggak tidur, dia nangis sampai dia bilang, emang aku sejelek itu ya, memang aku sehancur itu ya gitu kan, memang aku nggak layak ya. Dia sampai bilang seperti itu sih. Sampai dia nggak mau sekolah, nggak mau ketemu sama teman-temannya. Iya sih, memang dia merasanya seperti itu gitu kan. Cuman untungnya ada kita ya, ada kita, ada mamanya, ada aku, ada papanya yang support dia. Ada teman-temannya juga, ada saudara-saudaranya. Ya memang dibilang depresi, untuk awal ya kita normal ya, manusia normal ya pastilah. Sampai parah, apalagi ada tiktokers, aku nggak mau nyebut nama ya. Sampai bahasanya dibilang kayak inilah, kayak ini, sampai disamain dengan sesuatu hal yang buruk gitu kan. Kalau menurut aku sih itu gak bagus. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.